Indonesië. Mijn oma is Indonesisch, mijn moeder dus half. En ik ben kwart. En ja, bij mijn oma was altijd Indisch eten en altijd Indische familie op bruiloft en zo. Ben je er ooit geweest in Indonesië? Ik ben er nog niet geweest, nee. Ik moet nog wel gaan, ja. Je gaat met het eerste mee, denk ik, of niet? Selectie is nog niet bekend, maar ik denk het wel. Ik denk dat als ik ga, dat mijn oma dan ook misschien ook gaat bellen van hij komt eraan en hij is daar en daar. Dat we misschien langskomen voor een foto of zo. Dat zou zomaar kunnen, ja. Jairo Riedewald adalah pemain sepak bola kelahiran Amsterdam, Belanda, pada 9 November tahun 1996. Ia memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berdarah campuran Indonesia-Belanda. Riedewald dikenal sebagai pemain serba bisa yang mampu bermain sebagai bek tengah, gelandang bertahan, maupun bek kiri. Saat ini, ia membela Royal Antwerp di Liga Pro België setelah sebelumnya bermain untuk klub-klub ternama seperti Ajax Amsterdam dan Crystal Palace. Jairo Riedewald telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk membela timnas Indonesia. Ia merasa terhormat dengan dukungan dari fans Indonesia dan antusiasme pelatih timnas Patrick Kluivert yang telah berbicara langsung dengannya. Riedewald bahkan mengaku tidak sabar untuk menjalani proses naturalisasi dan mengenakan seragam merah putih. Ia juga terkesan dengan performa timnas Indonesia, terutama saat mengalahkan Arab Saudi 2-0 pada November tahun 2024. Riedewald percaya bahwa timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026 dan ia ingin menjadi bagian dari sejarah tersebut. Proses naturalisasi Jairo Riedewald telah menjadi prioritas utama PSSI. Saat ini, dokumen-dokumen yang diperlukan telah lengkap dan Riedewald dijadwalkan untuk segera terbang ke Jakarta guna menyelesaikan proses pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Namun, proses ini masih menghadapi kendala administratif. Menurut Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo, beberapa dokumen masih belum selesai, sehingga berkasnya belum sampai ke Kemenpora. Hal ini menimbulkan kekhawatiran. Apakah Riedewald bisa memperkuat timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 melawan Australia pada 20 Maret tahun 2025? Berdasarkan aturan FAFI, Riedewald harus menyelesaikan proses naturalisasi dan perpindahan federasi paling lambat 30 hari sebelum pertandingan, yaitu pada 20 Februari tahun 2025. Jika proses ini tidak selesai tepat waktu, Riedewald tidak akan bisa bermain melawan Australia. Dengan performa impresifnya di Royal Antwerp, Riedewald memiliki peluang besar untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia dikenal sebagai pemain bertahan yang solid dengan kemampuan distribusi bola yang baik, yang dapat memberikan stabilitas di lini tengah timnas. Pelatih Patrick Kluivert telah menyatakan bahwa Riedewald adalah salah satu pemain kunci yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi timnas Indonesia. Jika proses naturalisasi selesai tepat waktu, Riedewald akan menjadi aset berharga dalam menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret tahun 2025. Perjalanan karir Jairo Riedewald. Jairo memulai karir sepak bolanya di Haarlem United sebelum bergabung dengan Akademi Ajax Amsterdam pada tahun 2008. Di Ajax, ia berkembang pesat, melewati level junior, hingga akhirnya melakukan debut di tim utama pada Desember tahun 2013. Ajax Amsterdam tahun 2014 sampai tahun 2017. Riedewald memulai karir profesionalnya di Ajax dan menjadi andalan tim utama. Selama 4 musim bersama Ajax, Riedewald tampil dalam 63 pertandingan liga
dan mencetak 2 gol, sekaligus membantu tim meraih gelar Eredivisie Crystal Palace tahun 2017 sampai tahun 2023. Pada tahun 2017, Rijkaard memutuskan untuk mencoba tantangan baru dengan bergabung ke Crystal Palace di Liga Inggris. Selama 7 musim di Premier League, ia tampil dalam 96 pertandingan, mencetak 3 gol, dan memberikan 1 assist. Performanya yang solid di lini tengah dan pertahanan membuatnya menjadi pemain serba bisa yang diandalkan. Royal Antwerp tahun 2023 sekarang. Pada musim 2024-2025, Rijkaard memulai babak baru dengan bergabung ke Royal Antwerp, klub papan atas Liga Belgia. Pada musim 2024-2025, Rijkaard memulai babak baru dengan bergabung ke Royal Antwerp. Perpindahan ini menandai fase baru dalam karirnya, di mana ia terus menunjukkan kualitasnya sebagai gelandang bertahan yang tangguh. Rijkaard memiliki pengalaman internasional yang cukup panjang. Ia membela timnas Belanda di berbagai level usia, mulai dari U15 hingga senior. Meski hanya tampil 3 kali untuk tim senior Belanda pada tahun 2015, regulasi FIFA memungkinkannya untuk beralih asosiasi dan membela timnas Indonesia. Jairo Rijkaard memiliki keinginan yang kuat untuk membela timnas Indonesia dan sedang menjalani proses naturalisasi yang diharapkan rampung dalam waktu dekat. Dengan performa impresifnya di Royal Antwerp dan kebutuhan timnas akan pemain bertahan yang solid, Rijkaard memiliki peluang besar untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Namun, kendala administratif masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan secepatnya agar ia bisa memperkuat timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Dukungan dari fans Indonesia dan antusiasme pelatih Patrick Kluivert menjadi motivasi tambahan bagi Rijkaard untuk mewujudkan mimpinya mengenakan seragam merah putih. Mauro Zijlstra, pemain keturunan Indonesia Belanda yang saat ini bermain untuk FC Volendam U21, telah menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia. Striker berusia 20 tahun ini memiliki keinginan kuat untuk membela timnas Indonesia, meskipun proses naturalisasinya masih berjalan lambat. Dengan darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung, Mauro memenuhi syarat FIFA untuk memperkuat skuad Garuda. Namun, apakah ia masih memungkinkan untuk bergabung? Berikut ulasan lengkapnya. Mauro Zijlstra telah menyatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia secara terbuka. Ia merasa terhormat dengan dukungan dan energi positif yang diterimanya dari supporter Indonesia melalui media sosial. Dalam wawancara dengan Yusa Nugraha, Mauro mengungkapkan bahwa ia menerima ratusan pesan setiap hari dari fans Indonesia yang menantikan kedatangannya. Ia juga terkesan dengan atmosfer sepak bola Indonesia, terutama saat menyaksikan dukungan supporter di Stadion Gelora Bung Karno. Bagi Mauro, mengenakan jersey Garuda adalah mimpi yang ingin segera diwujudkan. Proses naturalisasi Mauro Zijlstra masih dalam tahap awal. Meskipun ia telah mengirim dokumen ke PSSI, komunikasi dengan pihak federasi belum intensif akhir-akhir ini. Mauro mengaku belum banyak kontak dengan agennya, Fardi Bajdin, dan prosesnya terkesan lambat. Salah satu faktor yang memperlambat proses ini adalah prioritas PSSI yang saat ini fokus pada pemain U20 untuk Piala Asia U20 tahun 2025. Selain itu, belum adanya turnamen mendesain untuk timnas U23 juga membuat proses naturalisasi Mauro tidak dipercepat. Mauro Zijlstra memulai karir sepak bolanya di Akademi AZ Alkmaar sebelum pindah ke AFC Amsterdam. Ia menonjol di skuad U18 dengan mencetak 18 gol dan 11 assist dalam satu musim. Pada tahun 2022, ia bergabung dengan NEC Nijmegen U21
dan kemudian pindah ke FC Volendam U21 pada Juli tahun 2024. Di Volendam, Mauro menunjukkan performa impresif dengan mencetak 9 gol dan 3 assist dalam 14 pertandingan musim ini, menjadikannya salah satu top skor di Liga Belanda. Postur tubuhnya yang tinggi 1,88 meter membuatnya cocok sebagai target man, sebuah tap striker yang saat ini kurang dimiliki timnas Indonesia. Apakah Mauro masih memungkinkan untuk bergabung? Meskipun proses naturalisasinya lambat, peluang Mauro Zylstra untuk bergabung dengan timnas Indonesia masih terbuka. Ia memenuhi syarat FIFA karena memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung. Dengan kebutuhan timnas akan striker murni, Mauro bisa menjadi solusi untuk mengisi kekosongan tersebut. Saat ini, timnas lebih banyak mengandalkan pemain seperti Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun yang lebih sering berperan sebagai winger. Zylstra dengan postur tubuhnya yang ideal dan kemampuan sebagai target man bisa menjadi solusi. Namun, semua tergantung pada keseriusan PSSI dalam menyelesaikan proses naturalisasinya. Tidak hanya Zylstra, keluarganya juga sangat mendukung proses naturalisasi ini. Kedua orang tuanya, terutama sang ayah, sangat antusias melihat putranya bermain untuk timnas Indonesia. Mereka kerap bertanya mengenai perkembangan proses tersebut dan berharap segera ada keputusan resmi. Bagi Zylstra, membela timnas Indonesia adalah kebanggaan tersendiri. Ia bahkan tidak mempermasalahkan kendala perjalanan dan kelelahan akibat jet lag, karena semua itu dianggap sebagai bagian dari perjalanannya menuju impian besar. Mauro Zylstra adalah pemain berbakat dengan potensi besar untuk memperkuat timnas Indonesia. Keinginannya membela Garuda didukung oleh performa impresifnya di Liga Belanda dan antusiasme supporter Indonesia. Meskipun proses naturalisasinya masih berjalan lambat, peluangnya untuk bergabung tetap terbuka. Dukungan dari PSSI dan kesabaran Mauro akan menjadi kunci terwujudnya mimpi ini. Depannya ada Ilhamuddin Armanin. Ilhamuddin masuk ke kotak penalti. Masih Ilhamuddin Armanin ke kotak penalti. Berbahaya. Menciptakan gol yang sangat cantik. Ya, jelas sebuah pelanggaran tentunya. Mudah saja pemirsa. Video masih Maldini Pali, masih Maldini. Tengah dia. Evan Dimas Darmono, mantan kapten timnas Indonesia U19 yang pernah menjadi bintang sepak bola nasional, kini memulai babak baru dalam karirnya. Setelah melalui perjalanan panjang sebagai pemain, Evan memutuskan untuk beralih peran menjadi pelatih. Evan Dimas yang lahir di Surabaya pada 13 Maret tahun 1995, memulai karirnya di Persebaya Yota pada tahun 2010. Ia dikenal sebagai gelandang dengan visi bermain yang luar biasa dan kemampuan teknis yang memukau. Prestasi gemilangnya dimulai saat membawa timnas Indonesia U19 meraih gelar juara Piala AFF U19 pada tahun 2013.
Evan bahkan mencetak hat-trick dalam kemenangan 3-2 atas Korea Selatan di kualifikasi Piala Asia U19. Selama karirnya, Evan pernah membela berbagai klub seperti Bayangkara FC, Selangor FC, Persija Jakarta, dan Arema FC. Ia juga berhasil meraih gelar juara Liga 1 bersama Bayangkara FC pada musim tahun 2016 sampai tahun 2017 dan Piala Presiden tahun 2021 sampai tahun 2022 bersama Arema FC. Sayangnya, karir Evan sebagai pemain mulai merosot setelah cedera yang dialaminya di final SEA Games tahun 2019. Cedera ini memengaruhi performanya dan ia kesulitan mendapatkan waktu bermain di klub-klub terakhirnya seperti Persik Kediri, di mana ia hanya tampil sekali selama 22 menit. Pada awal tahun 2025, Evan resmi dilepas oleh Persik Kediri. Saat itu, ia mulai menunjukkan minat untuk beralih ke dunia kepelatihan. Ia bahkan mengunggah video di Instagram yang memperlihatkannya melatih anak-anak di lapangan dengan caption, "Jangan biarkan bakat anak bangsa tidak berkembang." Evan Dimas kini resmi menjadi pelatih di Sekolah Sepak Bola SSB Saraswati di Tulungagung, Jawa Timur. Ia telah memiliki lisensi kepelatihan CAFC dan menerapkan filosofi sepak bola Indat dalam melatih anak-anak usia dini. Selain itu, Evan juga terlibat sebagai stakeholder di klub Liga 3 Persiba Balikpapan, di mana ia turut memberikan motivasi dan semangat kepada para pemain. Evan Dimas dikenal sebagai pemain yang memiliki visi bermain cantik dan kreatif. Filosofi ini ia bawa ke dalam dunia kepelatihan. Ia berharap dapat mencetak generasi pemain muda yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memiliki mental yang kuat dan semangat juang tinggi. Dalam salah satu unggahannya, Evan menulis, "Untuk merah putih kulakukan sepenuh hati Masku." Kalimat ini mencerminkan dedikasinya yang tinggi untuk sepak bola Indonesia, baik sebagai pemain maupun pelatih. Evan Dimas memberikan pesan inspiratif bagi generasi muda Indonesia. Ia menekankan pentingnya kerja keras, disiplin, dan pantang menyerah. "Jangan biarkan bakat anak bangsa tidak berkembang," ujarnya. Evan berharap, melalui perannya sebagai pelatih, ia dapat berkontribusi lebih besar bagi kemajuan sepak bola Indonesia. Perjalanan Evan Dimas dari pemain bintang menjadi pelatih muda adalah kisah inspiratif tentang transformasi dan dedikasi. Meskipun karir pemainnya telah berakhir, Evan membuka babak baru dengan semangat yang sama, membangun masa depan sepak bola Indonesia. Mari kita dukung langkahnya dan berharap ia dapat mencetak generasi pemain berbakat yang akan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Timnas U20 Iran merupakan salah satu tim kuat di kawasan Asia dengan rekam jejak yang mengesankan. Mereka telah memenangkan Piala Asia U20 sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1973, 1974, tahun 1975, dan tahun 1976. Meskipun prestasi terakhir mereka terjadi beberapa dekade lalu, Iran tetap menjadi tim yang diwaspadai karena konsistensi mereka dalam mencapai babak knockout, termasuk perempat final pada edisi tahun 2023. Pemain kunci timnas Iran, Nima Andas bek kanan yang bermain untuk Cdelegan SH19 di Spanyol. Pemain ini dikenal karena kemampuan bertahan dan serang yang seimbang. Reza Gandipur penyerang mematikan yang menjadi andalan dalam mencetak gol. Ervan Darvishali merupakan kapten tim yang memimpin lini belakang dengan solid. Iran tampil perkasa di babak kualifikasi dengan mencetak 17 gol tanpa kebobolan, termasuk kemenangan besar atas Laos 6-0 dan Mongolia 8-0. Hossein Abdey, pelatih berpengalaman yang telah membawa tim U17 Iran ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Dia dikenal dengan pendekatan taktis yang matang. Iran adalah salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Asia U20 dengan 4 gelar juara. Meskipun prestasi terakhir mereka terjadi pada era tahun 1970-an.
mereka tetap konsisten menjadi pesaing kuat di setiap edisi. Pada Piala Asia U20 tahun 2023, Iran berhasil mencapai perempat final sebelum dikalahkan oleh Uzbekistan. Timnas Indonesia U20 di bawah asuhan pelatih Indra Syafri telah mempersiapkan diri dengan matang untuk menghadapi Iran. Kapten tim, Don Pamungkas, menekankan pentingnya fokus sejak menit pertama, disiplin dalam menjalankan taktik, dan kerja keras untuk meraih hasil terbaik. Timnas Indonesia telah menganalisis kekuatan dan kelemahan Iran, termasuk gaya permainan dan pemain kunci seperti Nima Anders dan Reza Gandipur. Selain latihan taktik, tim juga menjalani sesi psikologi untuk membangun chemistry dan mental yang kuat. Semua pemain dilaporkan dalam kondisi fit dan siap tempur. Timnas Indonesia telah beradaptasi dengan baik terhadap kondisi cuaca dan fasilitas di Shenzhen, China, yang mirip dengan kondisi di Belanda, tempat beberapa pemain seperti Jens Revan. Timnas Indonesia menargetkan lolos ke semifinal Piala Asia U20 tahun 2025 untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia U20 tahun 2025 di Chile. Laga melawan Iran dianggap sebagai ujian pertama yang menentukan langkah mereka ke depan. Timnas U20 Iran adalah lawan yang tangguh dengan sejarah gemilang dan kekuatan pemain yang solid. Namun, Timnas Indonesia U20 telah mempersiapkan diri dengan matang, baik dari segi taktik, mental, maupun fisik. Dengan fokus, disiplin, dan kerja keras, Timnas Indonesia berpeluang menciptakan kejutan di laga perdana grup C Piala Asia U20 tahun 2025. Dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia juga menjadi motivasi tambahan bagi Garuda Muda untuk membawa kebanggaan bagi negara. Semangat terus Garuda Muda, tunjukkan Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Pertandingan seru bakal terjadi di Piala Asia U20 tahun 2025 antara Timnas Indonesia U20 melawan Uzbekistan U20. Pertandingan ini akan digelar pada 16 Februari tahun 2025 pukul 18.30 WIB di Stadion Shenzhen Youth Football Training Base Center, Tiongkok. Ini adalah laga krusial bagi Garuda Muda untuk mempertahankan harapan lolos ke babak perempat final. Yuk, simak prediksi dan skenario lolosnya. Timnas Indonesia U20 sedang dalam tekanan besar setelah kalah telak 0-3 dari Iran di matchday pertama grup C. Kekalahan ini membuat mereka berada di dasar klasemen tanpa poin dan selisih gol -3. Pelatih Indra Syafri pun langsung melakukan evaluasi, terutama terkait kelemahan dalam mengantisipasi bola atas dan set piece lawan, serta kurang maksimalnya pemanfaatan peluang di kotak penalti. Namun, bukan berarti harapan sudah pupus. Timnas Indonesia U20 masih memiliki pemain-pemain berbakat seperti Mufli Hidayat, Sulkan Zaki, dan Arliansyah Abdul Manan yang bisa menjadi kunci dalam menciptakan serangan balik cepat. Selain itu, Jens Revan sebagai striker andalan juga diharapkan bisa mencetak gol penting. Uzbekistan U20 bukan lawan sembarangan. Mereka adalah juara bertahan Piala Asia U20 dan baru saja meraih kemenangan tipis 1-0 atas Yaman di matchday pertama. Tim ini mengandalkan permainan cepat, umpan silang, dan serangan balik yang mematikan. Pemain seperti Muhammad Ali Urinbuf pencetak gol melawan Yaman dan Amir Beksaidov menjadi ancaman serius bagi pertahanan Indonesia. Pelatih Uzbekistan, Farhad Nasional, juga dikenal sebagai sosok yang cerdik dalam menyusun strategi. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Uzbekistan U20 dikenal sebagai tim yang memiliki serangan cepat, umpan silang yang akurat, dan kemampuan memanfaatkan set piece dengan baik. Untuk menghadapi ancaman ini, Timnas Indonesia U20 perlu menyusun strategi yang matang dan disiplin. Berikut adalah beberapa detail strategi yang bisa diterapkan. Zona marking ketat.
Pemain belakang seperti Kadek Arel dan Iqbal Gwijengje harus fokus pada zona marking ketat, terutama terhadap pemain berbahaya Uzbekistan seperti Muhammad Ali Urinbuf dan Amir Bek. Antisipasi umpan silang. Uzbekistan sering mengandalkan umpan silang dari sayap, fullback seperti Sultan Zaki dan Dantri Pamungkas harus waspada dan sigap dalam menutup ruang bagi pemain sayap lawan. Penjagaan set piece. Uzbekistan sangat efektif dalam memanfaatkan tendangan sudut dan free kick. Pemain bertahan harus menjaga posisi dengan baik dan tidak memberikan ruang bagi lawan untuk mencetak gol. Weber Jardim dan Fandi Bagus harus melakukan pressing intensif di lini tengah untuk memutus aliran bola Uzbekistan. Hal ini akan mengurangi ruang gerak pemain kreatif seperti Rafshan Khairullah. Intercept umpan pendek. Uzbekistan sering mengandalkan umpan pendek dan cepat. Pemain tengah Indonesia harus aktif membaca pergerakan lawan dan mencoba memotong umpan-umpan tersebut. Pemain seperti Mufli Hidayat dan Arliansyah Abdul Manan harus memanfaatkan kecepatan mereka untuk melakukan serangan balik cepat. Ini bisa menjadi senjata ampuh melawan pertahanan Uzbekistan yang mungkin kurang siap. Weber Jardim dan Tony Firmansyah harus mencoba memberikan umpan terobosan ke Jens Reven atau pemain sayap untuk menciptakan peluang gol. Seluruh pemain juga harus tetap fokus selama 90 menit, terutama di menit-menit akhir, ketika Uzbekistan biasanya meningkatkan intensitas serangan. Komunikasi antara kiper Ikram Al-Ghifari dan pemain belakang harus terjaga dengan baik untuk menghindari kesalahan fatal. Skenario lolos dari grup C. Agar lolos ke babak perempat final, Timnas Indonesia U20 harus meraih hasil positif dalam 2 laga tersisa melawan Uzbekistan dan Yaman. Berikut skenario yang mungkin terjadi. 1. Menang atas Uzbekistan. Kemenangan ini akan membuka peluang besar untuk lolos, terutama jika Indonesia juga bisa mengalahkan Yaman di laga terakhir. 2. Imbang melawan Uzbekistan. Hasil ini masih bisa diterima asalkan Indonesia memenangkan laga terakhir melawan Yaman dengan selisih gol yang cukup. 3. Kalah dari Uzbekistan. Jika ini terjadi, Indonesia harus memenangkan laga terakhir melawan Yaman dengan skor besar dan berharap hasil pertandingan lain menguntungkan. Pertandingan melawan Uzbekistan U20 adalah ujian berat bagi Timnas Indonesia U20. Namun, dengan persiapan matang, strategi tepat, dan semangat juang tinggi, bukan tidak mungkin Garuda Muda bisa menciptakan kejutan. Mari dukung Timnas Indonesia U20 untuk meraih kemenangan dan lolos dari fase grup. Ayo, Garuda Muda! Semangat juangmu adalah harapan bangsa.